Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya akan memperkenalkan Ibu Yuliana Kargiati SPD sebagai fasilitator saya, Emi Sulistiani SPD pengajar praktik. Saya sendiri Watipa Balik SE, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Santo Don Bosco, Kabupaten Pakpak. Saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran: 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan inquiry apresiatif Bagja. 1. Buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran. Gali mimpi bersama. Jabarkan rencana dan atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang unggul, cerdas bermartabat, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya usung adalah meningkatkan minat literasi dan numerasi untuk menciptakan peserta didik yang unggul dan cerdas. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. 1. Mengapa harus meningkatkan literasi? Dalam hal ini menulis refleksi dan numerasi, yaitu perkalian 1-10, untuk menciptakan peserta didik yang unggul dan cerdas. Bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi untuk menciptakan peserta didik yang unggul dan cerdas? Tindakan yang dilakukan dalam tahapan buat pertanyaan yaitu membuka dialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa terkait program literasi dan numerasi di sekolah, yaitu membuat atau menuliskan jurnal refleksi harian dan perkalian 1-10. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. 1. Siapa saja guru yang sudah berhasil meningkatkan minat literasi, yaitu menulis refleksi dan numerasi, itu perkalian 1-10. Bagaimana cara guru tersebut meningkatkan minat literasi dan numerasi siswa? Siapa yang akan meningkatkan minat literasi dan numerasi siswa? Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan guru yang pernah berhasil menerapkan program literasi dan numerasi. 2. Mencari tahu dan mencatat bagaimana cara menumbuhkan minat literasi dan numerasi siswa, yaitu menumbuhkan minat menulis refleksi dan perkalian 1-10. 3. Melibatkan murid untuk menginventarisir kekuatan atau potensi yang dimiliki. Tahapan yang ketiga, gali mimpi.
Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan minat literasi dan numerasi? Apa yang penting agar meningkatkan minat literasi dan numerasi siswa? Kebiasaan baru apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat literasi dan numerasi siswa? Tindakan yang dilakukan: menanyakan pendapat siswa terkait bentuk literasi dan numerasi yang mereka sukai, mengumpulkan buku-buku bacaan dan media berhitung yang menyenangkan. 3. Membiasakan kegiatan literasi, menulis refleksi dan numerasi perkalian dasar 1-10 secara berkelanjutan dan terus-menerus. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. 1. Apa langkah sederhana untuk meningkatkan minat literasi? Dalam hal ini menulis refleksi dan numerasi berhitung dasar perkalian 1-10 yang diimpikan. Berapa lama target untuk menyediakan buku-buku refleksi dan media berhitung? Bagaimana pengaturan agar pembelajaran menulis refleksi harian dan perkalian dasar 1-10 tetap menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan minat menulis refleksi dan perkalian yang menyenangkan dan berkelanjutan? Tindakan yang dilakukan: 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya. 2. Menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar literasi dan numerasi dasar tetap menyenangkan dan berkelanjutan. Tahapan yang kelima, tahapan bakja yang kelima adalah atur eksekusi. 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 2. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar literasi dan numerasi dapat berjalan dengan baik, menyenangkan, dan berkelanjutan? Kapan kegiatan literasi, numerasi, menulis, refleksi harian, dan numerasi perkalian 1-10 dilakukan? Tindakan yang dilakukan: kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. 2. Kurikulum, koordinator literasi dan numerasi, wali kelas, dan guru yang mengajar pada jam keempat dan terakhir. 3. Kegiatan literasi, menulis jurnal refleksi harian setiap hari di jam pelajaran terakhir, dan numerasi perkalian 1-10 setiap hari pada jam pelajaran terakhir. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.